Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiari Syafira Zahra dengan NIM 2206020005. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis rasio keuangan PT Semen Indonesia Persero tahun 2019-2023. Adapun pembahasan yang akan dijelaskan, ada yang pertama ada penjelasan singkat laporan keuangan, yang kedua ada macam-macam rasio keuangan, yang ketiga ada rasio keuangan PT Semen Indonesia Persero 2019-2023. Di sini ada sedikit penjelasan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Melalui laporan keuangan tersebut dapat diperoleh informasi mengenai kondisi dan posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan dapat disajikan sebagai dasar untuk menganalisa posisi keuangan tersebut, di mana hasil analisa tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pengambil keputusan baik bagi pihak manajemen. Laporan keuangan dapat diibaratkan oleh sebuah peta yang berguna bagi pihak-pihak yang sedang melakukan perjalanan. Dengan melihat pada peta yang ada, maka pihak yang akan melakukan perjalanan tersebut dapat mencapai tujuan akhir dengan cara yang tepat dan tidak tersesat di tengah perjalanan. Pengguna dari laporan keuangan sendiri adalah manajemen, investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. Selanjutnya ada macam rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya saat jatuh tempo. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo. Semakin tinggi rasio likuiditas, semakin tinggi pula margin keselamatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Yang kedua adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, seperti pembayaran bunga atas hutang, pembayaran pokok akhir atas hutang, dan kewajiban-kewajiban tetap lainnya. Rasio solvabilitas ini membandingkan beban hutang perusahaan terhadap aset atau ekuitasnya. Yang ketiga ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dari pendapatan atau earning yang berhubungan dengan penjualan. Aset dan ekuitas semakin tinggi, nilai rasionya semakin baik. Nilai yang tinggi berarti perusahaan berjalan dengan baik dan efisien dalam menghasilkan laba, pendapatan, dan arus kas. Selanjutnya ada rasio-rasio keuangan PT Semen Indonesia Persero tahun 2019-2023. Sini ada rasio likuiditas yang ada current asset to current liabilities. Current ratio adalah rasio antara harta lancar atau current asset dengan hutang lancar atau current liabilities. Berdasarkan tabel tersebut disimpulkan bahwa current rasio pada PT Semen Indonesia Persero Tbk pada tahun 2019 sebesar 136,1%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 25,% dengan besaran persentase 110,6%. Dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 33,9% dengan besaran persentase 144,5%. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 14,25% dengan besaran persentase 130,25%. Yang kedua ada rasio solvabilitas, ada total liabilities to equity dan total liabilities to asset. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa total liabilities to equity rasio pada PT Semen Indonesia Persero Tbk pada tahun 2019 sebesar 93,8%, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 17,92% dengan besaran persentase 75,16%. Di tahun berikutnya 2021 mengalami penurunan lagi sebesar 20,26% dengan besaran persentase 52,9%. Pada tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar 13,6%. Pada tahun 2023 adanya kenaikan dengan besaran persentase 66,41%.
Kemudian ada total liabilities to asset. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa total liabilities to asset pada PT Semen Indonesia Persero Tbk pada tahun 2019 sebesar 37,60%. 64%. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4,64% dengan besaran persentase 33%. Di tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar 8,08% dengan besaran persentase 24,92%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4,67%, kemudian di tahun 2023 mengalami kenaikan dengan besaran persentase 38,74%. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Di sini ada gross profit margin, EBITDA margin, return to asset, return to equity. Yang pertama ada gross profit margin. Perusahaan yang memiliki gross profit margin yang tinggi lebih dari 0,75 atau 75% menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu untuk menjalankan produksinya secara efisien karena HPP relatif lebih rendah. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa gross profit margin dikatakan tidak stabil yang berarti bahwa kinerja keuangan perusahaan dalam kategori tidak baik. Pada tahun 2019 sebesar 31,50% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan besaran persentase 24,92%. Kemudian di tahun 2003 mengalami kenaikan dengan besaran persentase 31,6%. Yang kedua ada EBITDA margin. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa EBITDA margin pada tahun 2019 sebesar 21,55%. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan besar persentase 25,08%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan besar persentase 21,88% dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dengan besaran persentase 23,2%. Yang ketiga ada return to asset, nilai return atau aset yang baik berkisar 5% atau lebih. Semakin tinggi return to asset, maka semakin optimal dan efisien kinerja perusahaan dalam mendapatkan aset untuk meraih laba bersih. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa return to asset PT Semen Indonesia Persero Tbk mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Maka semakin tidak sehat perusahaan tersebut jika dilihat dari nilai return to asset-nya. Yang keempat ada return on equity. Berdasarkan tabel tersebut, perusahaan mengalami peningkatan yang disebabkan karena kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi para pemegang saham dan berdampak terhadap peningkatan nilai perusahaan. Kesimpulannya, pendanaan pada PT Semen Indonesia Persero Tbk masih ada di standar normal untuk perusahaan yang produktif. Hanya saja terdapat banyak penurunan pada rasio-rasio tertentu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.